Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari yang berbahagia ini? Dengan senang hati kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program yang pastinya hadir mulai dari hari Senin hingga hari Jumat pada pukul 15.00 untuk mengangkat dan membahas hal-hal yang sifatnya informatif kepada Anda semua dengan hadirnya narasumber-narasumber yang kompeten ke hadapan Anda semua. Tentu saja hari ini saya tidak sendiri, saya Muhammad Rasman Nasution dan sudah ada rekan cantik saya, the one and only beautiful sister yang hadir sangat cantik, elok dan berseri hari ini. Ada Hasanah. Oke, luar biasa sekali ya Bang Azril ya. Dan tentunya hari ini kita ingin mengangkat nih ya tema yang sangat luar biasa. Tentunya menjawab nih dari keluh kesah masyarakat ya, permasalahan yang ada di masyarakat tentang bagaimana sih gitu pemenuhan hak dari Adminduk sendiri. Benar sekali. Tadi sudah dibocorkan oleh Nur Hasanah terkait administrasi kependudukan ini menjadi ataupun hal yang sangat memberikan peranan strategis dalam memberikan hak status warga negara ini supaya dapat pengakuan dan juga membantu terhadap pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia serta ada namanya dalam satu identitas yang disebut dengan KTP dalam hal ini administrasi kependudukannya. Dan seperti apa terkait peranan dan bagaimana pula nanti kepada masyarakat yang bisa dikatakan kelompok minoritas ini untuk mendapatkan hak yang sama dalam hal menerima dan memperoleh serta mengurus untuk mendapatkan administrasi kependudukan ini secara nyata dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Tentu saja sudah kita hadirkan narasumber-narasumber yang hebat bersama saya Muhammad Rasman Nasution dan juga Nur Hasanah untuk membincangkannya ini kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda. Di sebelah kiri saya tidak kalah cantiknya dengan Nur Hasanah hari ini pemirsa. Beliau adalah seorang akademisi yakni Ibu Dr. Haryani Siregar SSOS MSP. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Apa kabar Anda hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kabarnya sehat ya Bu? Sehat, ya. Tidak salah saya katakan Ibu ini cantik dan juga sangat cantik seperti Nur Hasanah. Luar biasa ya Bang Azril ya. Nah, kalau sudah ada dari bidang akademisi, Bidang dong, saya ganteng ya. juga. Ngarep nih Bang Azril ya. Pasti dong. Oke, dan tentunya ditemani juga oleh Kadis Dukcapil Deli Serdang Bang, yang gantengnya juga nggak kalah dari Abang ya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Andes Haji Misran Sihaluhu MSI. Halo Pak, selamat datang tentunya di program acara Markombur ya. Di sini kita bakal kupas tuntas nih Pak, sebenarnya apa sih pemenuhan hak dari Adminduk itu sendiri? Bagaimana ini meliputi apa saja, kemudian ruang lingkupnya seperti apa? Ini kita bakal bahas nih Pak di sini. Siap ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Dan sepertinya ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan juga pemirsa hari ini cantik dan ganteng kami hadirkan juga nomor telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Siapa tahu pertanyaan Anda menjadi sumbangsi questions bagi kami untuk kami alamatkan kepada kedua narasumber yang sangat kompeten untuk memberikan edukasi dan informasinya terkait pemenuhan hak Adminduk dari masyarakat kita sendiri. Karena tentu langsung dijawab nanti ya Bang. Benar ya. sekali. Jadi untuk pemirsa di rumah jangan malu-malu, langsung aja tanya ya, kira-kira apa nih yang pengen ditanyakan, keluh kesah apa ya, mungkin sekitar bagaimana sih teknis untuk pembuatan KTP, mungkin di tingkat kecamatan mendapat kesulitan seperti itu ya, langsung aja nanti ke Dukcapilnya atau gimana, nanti kita langsung tanyakan nih Bang. Baiklah Nur Hasanah, tanpa berlama-lama karena masyarakat juga ingin tahu terhadap perspektif dalam pemenuhan hak ini. Tadi saya sudah membuka bahwa administrasi pendudukan ini hakikatnya memberikan peranan yang sangat strategis dalam kehidupan mereka, baik itu untuk pengakuan hak sebagai warga negara dan juga membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan juga bahagia. Lantas saya langsung alamatkan kepada Pak Sihaluhu selaku Kadis Dukcapil Deli Serdang ini, seperti apa sih Pak terkait hak pemenuhan yang dimaksud dalam hal ini administrasi kependudukan kita tanpa ada membedakan baik dia kelompok minoritas ataupun dia normal people. Ya, makasih. Hak Adminduk ini merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia. Barangkali sama juga di luar negeri, itu hak pemenuhan administrasi kependudukan itu menjadi hak dasar karena ini menjadi sumber awal dari bergeraknya seseorang. Jadi kalau hak-haknya itu mulai dari ketika dia lahir saja, itu sudah harus ada akte lahir. Itu yang dinamakan dokumen aktinya ya Pak? Dokumen akte lahir ya. Setelah lahir kemudian harus kita terbitkan juga KIA namanya. Kartu KIA, identitas anak. ya. Oke, sudah ada. Itu berlaku sampai Usia? usia 17 tahun.
Dan itu dimulai dari sejak lahir ya Pak, Ya, setelah adanya akte sejak lahir. itu lahir, ya. disebut juga dengan akte kelahiran ya Pak ya. Beda Beda. akte kelahiran, beda juga KIA. KIA itu sama seperti KTP, tapi dihususkan untuk anak-anak. Yang gitu artinya ya. di bawah 16 tahun ke bawah ya Pak, sebelum 17 mendapatkan tahun ke bawah. Iya, 17 17 tahun ke bawah Ya. KIA tersebut berlaku. Kemudian, Lanjut Pak. Setelah itu dia baru KTP. Jadi saat sekarang kita sedang melakukan perekaman ke berbagai sekolah, khususnya untuk tingkat SMA, SMK, madrasah aliyah, karena selain menjelang Pemilu. lulusan juga menjelang persiapan pemilu Asik. 2024. Ada juga Oke. konteks. Berarti ada tanda kutipnya ya. Jadi urusan adminduk ini urusan mulai lahir sampai meninggal. Meninggal ya. Jadi ketika dia lahir ada akte Kelahiran. kelahiran, gitu ya, Pak. kemudian KIA, seterusnya ada KTP, begitu dia menikah ada lagi akte Akte perkawinan. pernikahan. Hasanah Pak sebentar lagi Oh ya, menikah. Menyusul ya Bang Azril ya. Amin ya Allah. meninggal juga harus kita terbitkan akte kematiannya. Gitu. Itu segala sesuatunya diurus di Dinas Dukcapil, Dukcapil ya. dengan membawa beragam persyaratan tertentu Ya, pastinya ya ya. Pak. Masing-masing ada tentu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Untuk misalnya untuk akte lahir, ya butuh dia mulai dari kakak kedua orang tuanya, kemudian Tempat bersalin? Akte nikahnya. Ya sebenarnya ini aja udah Sudah cukup, kok. kita bisa menerbitkan akte lahirnya dengan didampingi dengan surat keterangan melahirkan, bisa dari desa, Bidan. dari bidan atau dari rumah sakit gitu. Baik. Oke, luar biasa sekali ya Bang Zril ya. Ini kalau kita lihat nih, tentunya jawaban dari Pak Misran ini gambaran untuk masyarakat umum tentunya ya. Iya. Nah, kita juga tanda tanya nih Pak, bagaimana sih sebenarnya Tanda tanya pelayanan? besar atau kecil ini? Karena tadi ada Besar pemilu sampai konteksnya. ke kecil. Besar sampai Besar, kecil. kecil Oke gitu deh. ya. Gimana sih sebenarnya pelayanan pemenuhan hak adminduk ini terhadap kaum yang disabilitas gitu. Bisa yang kita katakan yang pemenuhannya Difabel. ya difabel ya, pemenuhannya itu harus setara juga dengan manusia pada umumnya gitu. Mungkin ke Ibu Hairani lebih tepatnya. Baik, terima kasih. Dalam hal ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis ya, bahwa setiap warga negara memiliki hak. Berarti dalam hal ini tidak ada satupun yang tertinggal. Benar. Tidak ada diferensiasi maksudnya. Ya, tidak ada satupun yang tertinggal di dalam pembangunan, di dalam pemenuhan hak. Menjadi kewajiban daripada negara untuk memberikan perlindungan. Jadi setiap orang ya warga negara berhak mendapatkan haknya, termasuk tadi hak pencatatan ya sebagai warga negara. Nah, kalau kita bicara tentang kelompok-kelompok minoritas, termasuk di dalam itu kelompok yang disabilitas gitu ya, itu tentu juga kita harus berpikir mereka juga memiliki hak yang sama gitu. Warga negara Warga Indonesia. negara Indonesia memiliki hak Berumur yang yang sama mungkin. Ya. Nah sekarang kita mau tanya, misalnya kita mau bincang-bincang gitu ya, apakah misalnya fasilitas disabilitas itu kan dengan keterbatasan yang dimilikinya. Sebutkan saja salah satu contoh Iya, keterbatasan misalnya keterbatasan akibat daripada misalnya tunanetra, tunarungu, kemudian yang daksa gitu ya kan. Apakah misalnya kita pemerintah ini memberikan akses yang sama sesuai dengan kedisabilitasannya? Misalnya di kantor capil itu, kantor Bapak disediakan nggak misalnya Jalur disabilitas, jalur untuk ya. disabilitas yang ramah terhadap mereka. Nah kemudian bagi yang tunarungu gitu ya, disediakan nggak di sana juru bicaranya sehingga kan komunikasinya lancar kan gitu, ada nggak di sana? Baik, tuh? yang artinya dalam hal ini Ibu ingin mengutarakan bahwa bagaimana terhadap percepatan pelayanan Iya. kepada masyarakat tanpa adanya diferensiasi, baik itu masyarakat yang normal dan juga memiliki kekurangan ya. Iya. Mungkin langsung kepada Dijawab, Pak Sihalo iya. untuk Ya, makasih. mengutarakan. Barangkali untuk khusus untuk disabilitas ya, kita memang ada buka pelayanan sendiri di Dukcapil. Selain itu ada juga tempat lewat, tempat pelayanan khusus mereka. Kemudian di samping itu ada juga program kita bagi mereka yang kebetulan tidak bisa bergerak, disabilitas atau apalah namanya itu, mereka bisa kita datangi
ke tempatnya untuk kemudian kita melakukan perekaman. Kemudian setelah perekaman, selang beberapa hari kita antarkan adminduknya. Mungkin itu utamanya kan biasanya KTP nih ya. Untuk Identitas dasar ya, identitas Pak. dasarnya itu bisa kita lakukan dengan program kita namanya program inovasi Sadoku, siap antar dokumen kependudukan. Jadi di beberapa desa kita dari Serdang khususnya itu kita melakukan perekaman langsung ke rumah-rumah penduduk. Jemput bola artinya Jemput ya bola Pak? artinya. Kita datangin, itu hanya cukup disurati dilapor biasanya ke kepala desa kemudian menyurati kita untuk kemudian datang ke tempat itu untuk melakukan perekaman gitu. Bahkan di rumah sakit juga seperti itu. Ada beberapa kasus setelah sampai di rumah sakit yang bersangkutan termasuk dari keluarga yang tidak mampu, kemudian tentu kalau segi bayar nggak mungkin bisa dilayani kalau tidak ada lengkap administrasi kependudukannya. Jadi apabila rumah sakit melaporkan kepada kita seperti itu, kita akan datang ke rumah sakit, merekam, kemudian mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan adminduk yang bersangkutan hingga kemudian dia bisa dilayani oleh BPJS dan lain-lain. Jumlah masyarakat yang ingin dilakukan jemput bola ada spesifikasinya Pak untuk masyarakat tahu bahwa ke rumah juga bisa dilakukan? Karena tentunya kan mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih ya Iya. Pak, kira-kira seperti apa kriterianya? Apakah mungkin ada yang mengalami juga pemirsa di rumah tapi bingung seperti apa kriterianya gitu? Pak. Ya pokoknya dia nggak bisa sakit, kemudian tidak bisa bergerak, kemudian dilapor oleh keluarganya ke kepala desa, kemudian kepala desa menyurati kita. Satu orang saja bisa juga didatangi Pak? Bisa. Tanpa ada akumulasi ya berarti ya? Tidak. Wow, menarik sekali. Yang Jadi luar biasa sekali ya pelayanan yang dilakukan oleh Disduk Capil. Dan kalau kita berbicara nih Pak tentang Deli Serdang tentunya sangat luas ya Pak ya. Asik. Iya. Kemana Apa jangan-jangan ada di Deli Serdang ini? Karena justru saya juga orang Deli Serdang Asik, sebenarnya. silahkan lah yang Deli Serdang. Kemanapun kita tetap ketemunya adalah Deli Serdang gitu ya Pak. Kalau diumpamakan itu seperti putih telur Bang Zril. Asik. Jadi kan Ngeri, bagaimana nih Pak sistem pelayanan dari Duk Capil ini? Program apakah gitu ya yang bisa dilakukan sebenarnya cepat, tepat dan praktis gitu Pak? Karena justru kan kalau Deli Serdang pelayanannya kalau kita bicara tentang wilayah ya Pak ya, bagaimana dengan orang yang tinggal di STM Kecamatan Hulu, jauh. kecamatan yang jauh, Gunung Meriah gitu. Durasi mereka untuk sampai ke kantor aja itu memakan waktu yang cukup lama gitu. Apakah ada posko yang dimaksud juga ya? Iya, Posko-posko bisa salah bantuan, Pak? satunya gitu Pak, bantuannya. Oh iya, makasih. Sistem pelayanan yang kita lakukan memang kalau dibilang Deli Serdang ini kan mengelilingi kota Medan. Benar sekali Pak. Jadi dengan luasan wilayah seperti itu, bahkan kalau dari Gunung Meriah itu ke pusat kota di Lubuk Pakam itu bisa 3 jam 4 jam perjalanan. Untuk mengantisipasi itu kita melakukan tempat pelayanan di kecamatan. Pada masing-masing kantor kecamatan juga yang secara khusus itu pada 19 tempat pelayanan, paten namanya. Dibuka setiap hari Pak? Dibuka setiap hari, tentu melalui petugas-petugas di kecamatan yang kemudian bisa melakukan perekaman, bisa dilakukan di sana, perekaman KTP. Pencetakannya memang masih di kantor kita. Untuk perubahan KK, perubahan elemen KK itu bisa dilakukan di paten, di tempat pelayanan paten. Bahkan di situ juga bisa didapatkan itu. Begitu diajukan kepada kita, setelah diproses, diverifikasi dan segala macam itu, kemudian di kecamatan bisa dicetak. Nah, itu kanal pertama. Ada kanal kedua, kita punya aplikasi yang bisa di-download melalui Play Store, Salak Deli. Salak Deli ya. Ya, Salak Bukan Deli. buah Jadi salak ini ya pemirsa, bukan buah salak. bukan Nah, buah salak. tentunya Gambarnya jangan ikonnya itu gambar Salak salak Deli. gitu. Oh, ya. Gambar salak. Itu melalui aplikasi itu paling tidak 7 jenis bisa diurus gitu. Jadi, Termasuk salah satunya adalah akte kematian, Ya, kelahiran gitu ya ya, Pak ya. termasuk itu gitu. Itu kanal kedua. Ada juga kita lakukan pelayanan melalui medsos.
medsos. Menggunakan Jadi media ada melalui WA, bisa juga melalui Facebook. Dihubungi kita nanti akan proses berkas-berkas yang bersangkutan. Bahkan terakhir kepada saya aja melalui media sosial, itu ada yang dari Kalimantan. Wah, luar biasa ya, dari luar daerah ya. Meminta surat pindah khususnya. Yang bersangkutan penduduk Deli Serdang, sudah tinggal lama di Kalimantan gitu. Kemudian dia mengajukan pindah ke Kalimantan By melalui- medsos. by medsos. Oke, gitu. baik. Itu juga kita layanin. Yang artinya Oke. kehadiran pemerintah sangat juga memberikan ruang kepada masyarakat kita ini untuk bisa melakukan hak pemenuhan administratif penduduk ini lebih efektif dan efisien. Lantas dari seorang akademisi, Ibu Siregar ini melihat bahwa sepertinya pemerintah telah banyak memberikan peluang-peluang melalui program, mekanisme, dan juga strategi-strategi mereka ini dalam hal upaya percepatan pelayanan yang diberikan. Salah satunya yakni datang dari pemerintahan Kabupaten Deli Serdang. Seperti apa kualitas yang Ibu lihat akan hal ini? Baik, terima kasih. Tadi kalau kita bicara tentang pemenuhan hak untuk yang disabilitas, kita tidak bisa membayangkan gitu ya, bahwa yang kita, seperti tadi yang sampaikan Pak Kadis, misalnya stafnya mungkin datang ke rumah gitu ya, Jemput bola. jemput bola. Tapi saya pikir bukan semudah itu gitu ya. Karena apa? Secara pribadi, para disabilitas ini mempunyai permasalahan-permasalahan lain laginya. Salah satunya? Ya, salah satunya dia mempunyai permasalahan dengan dirinya, ketidakpercayaan terhadap dirinya. Ya. Kemudian juga permasalahan di keluarganya. Keluarganya belum siap pengakuan bahwa dia memiliki anggota keluarga yang disabilitas, dan kemudian juga penerimaan di masyarakat, kan itu. Dan kemudian itu di pemerintah tadi salah satu permasalahan itu pendataan. Jadi kalau misalnya tadi sepertinya dalam pemikiran saya tadi Bapak kan sudah terdata, baru nanti dari Capil ini datang ke rumah, berarti kan sudah terdata. Bagaimana Nah, yang belum ya? Iya, Statusnya yang sementara belum terdata. permasalahan disabilitas itu salah satunya itu pendataan yang kurang baik akibat dari permasalahan-permasalahan yang tadi ketidaksiapan diri. Ya, karena banyak hal yang harus kita perhatikan juga gitu ya. Tidak bisa dia mengakui anak saya ada loh di rumah, tidak mempunyai kaki, baru lahir. Aku mau ngurus misalnya akte lahirnya. Tapi Bu, tadi kita sudah dapat pengakuan dari Pak Sihaloho ini bahwa jemput bola meskipun tidak akumulasi besar, yakni dengan satu orang, maka bisa dilakukan. Artinya tidak ada dong untuk gambaran-gambaran diskredit tertentu dalam hal ini. Sepertinya sudah mantap untuk strategi yang diberikan. Ya. Saya pikir untuk kasus tertentu, misalnya seperti yang disabilitas tadi dengan permasalahan yang banyak gitu, saya pikir ini perlu pendampingan. Pendampingan yang ingin diinginkan ya? Ya, perlu pendampingan. Bagaimana secara pribadi yang disabilitas ini, ya kan, dia bisa menyatakan dirinya, oke, saya disabilitas yang mempunyai hak sama dengan kamu yang bukan disabilitas, kan gitu ya. Nah kemudian tadi tuh kesiapan daripada keluarga, ya saya mempunyai anggota keluarga yang disabilitas, kan gitu. Nah ini bukan hal yang bukan hal yang gampang untuk melakukan itu, menyadarkan itu bukan hal yang gampang. Baik, yang artinya Ibu ingin mensosialisasikan terlebih dahulu kepada keluarga, memberikan paham kepada internal family-nya dulu, baru nanti kepada masyarakat luas dan juga ke pemerintahannya, agar anak yang memiliki disabilitas tertentu ini memberikan ataupun mendapatkan pengakuan hak yang sama dengan masyarakat lain. Itu yang Ibu inginkan berarti ya? Baik ya Bu, menarik saya sekali. Itu tidak bisa disamakan. Tidak gitu bisa ya. disamakan. Karena Baik. tadi tuh dengan keterbatasannya dia tadi, dia mempunyai keterbatasan untuk melakukan partisipasi, kan gitu ya. Baik. Baik, tapi kalau yang cantik seperti ini Bu harus sama dong kita lihat. Bisa aja nih. Benar. Oke. Dan pemirsa, kami masih akan hadirkan lagi perbincangan yang menarik sekali dengan Ibu Siregar dan Sihaloho ini terkait pemenuhan hak adminuk ini. Tadi kita sudah bercerita panjang lebar terkait dengan kelompok-kelompok disabilitas ini untuk mendapatkan peranannya dalam pemenuhan hak adminuk. Tetapi sesaat lagi pemirsa kami akan hadirkan lebih luas lagi ulasannya.
Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program yang pastinya hadir untuk mengangkat hal-hal yang menarik serta solutif terhadap satu kasus. Dan hari ini kami mengangkat temanya yakni pemenuhan hak admin Duk. Masih dengan narasumber kami, ada Kadis Dukcapil Deli Serdang, Bapak Dr. Andes Misran Sihaloho dan Ibu Hairani Siregar selaku akademisi. Dan seperti apa nanti terkait perbincangan menjauh kita dan juga detail terhadap tema kita pemenuhan hak admin Duk ini kepada warga negara Indonesia tanpa adanya perbedaan, dan tentunya masih dengan rekan cantik saya ada Nur Hasana. Oke, dan kami kasih juga nih kesempatan bagi pemirsa yang ingin tanya-tanya, boleh banget ya, langsung aja hubungin kita di 0811 6100 386. Hasana ulangin kembali di 0811 6100 386. Jadi pemirsa di rumah boleh tanya apa aja seputar tema kita yang luar biasa pada hari ini ya, pemenuhan hak admin Duk. Karena ini sangat berfungsi ya, dapat menambah wawasan pemirsa, mungkin ada permasalahan di keluarga, di rumah, dan juga di kerabat ya. Jadi boleh tanyakan apa saja karena langsung dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini tentunya. Kalau pertanyaan dari mantan boleh nggak? Nah itu tuh masih tanda tanya tuh, boleh nggak ya? Nggak usah aja lah ya. Nggak usah deh kayaknya. Baik karena, deh. Karena tentunya ya Bang ya, kalau kita berbicara tentang tema kita pada hari ini ya, kalau berbicara tentang hak, tentunya setiap anak yang lahir ya ke dunia ini memiliki haknya ya, yang harus dilindungi oleh negara, kemudian hak untuk bermain ya, berekspresi, dan tentu salah satunya adalah memiliki identitas itu sendiri ya, yang diakui oleh pemerintah. Nah, pasti banyak tanda tanya dan juga perspektif nih dari masyarakat tentang pemenuhan tentang kaum disabilitas, difabel itu sendiri ya, karena belum ada kesetaraan nih ya. Jadi justru kita di lingkungan keluarga ya masih ada hak-haknya yang belum dipenuhin gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga pengen gali lebih dalam nih pandangan dari narasumber kita pada hari ini nih Bang ya. Boleh. Ya, boleh. Untuk itu langsung aja nih. Saya juga ingin langsung mengalamatkan kepada Ibu Hairani Siregarnya selaku akademisi, dan juga bagaimana terhadap pandangan-pandangan Ibu terhadap yang apa yang dikatakan Nur Hasana ini adalah kelompok minoritas. Tadi sudah banyak kita berbicara terhadap kelompok minoritas ini dari Dinas Dukcapil, khususnya dari pemerintah Deli Serdang ini memberikan waktu dengan menjemput bola, meskipun tidak akumulasi yang besar dalam hal satu warga negara Indonesia yang minoritas, mereka mau untuk menjemput bola. Apakah hal tersebut juga kurang kualitasnya dan efektivitasnya ke depan dalam perekaman ini? Ya, kalau tadi kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis, bahwa di Deli Serdang itu sudah dilakukan penjemputan bola. Itu merupakan mungkin salah satu ya Pak ya, salah satu memang kegiatan atau program yang dilakukan, terobosan yang dilakukan oleh Deli Serdang di dalam pemenuhan hak-hak sipil daripada warga Deli Serdang gitu ya. Tapi tadi kan kita sudah bercerita bahwa sebenarnya di masyarakat itu kan masih banyak kelompok-kelompok lain gitu ya. Ya, kelompok termasuk tadi yang disabilitas itu ya. Yang tadi tidak mendapat pengakuan. Ya, tidak hanya dari negara misalnya, tetapi dari lingkungan sekitar. Kelompok terkecil ya, yang dan juga dari keluarganya kan gitu ya. Nah ini tentu ya, kalau misalnya seperti yang sampai Bapak tadi, kita jemput bola. Saya pikir kalau jemput bola itu ya bisa saja dilakukan gitu. Tapi untuk kelompok-kelompok tertentu tidak cukup dengan jemput bola seperti itu. Yang ingin seharusnya menjadi solusi dari akademisi apa? Karena tadi kita melihat bahwa permasalahan itu kan datang dari pribadi si disabilitas, datang dari keluarganya, datang dari lingkungannya. Ini kan harus kita persiapkan ini. Kita persiapkan diri si disabilitas, kita persiapkan keluarganya, kita persiapkan lingkungannya. Siapa yang mempersiapkan ini kan itu? Tentu dia butuh pendamping. Oke. Ya, saya pikir itu kalau di Deli Serdang itu kan ada ya pekerja sosial gitu ya. Saya pikir ini bisa di ini kan ya, bisa berkolaborasi dengan dinas sosialnya gitu ya. Ya, walaupun misalnya dinas sosial itu pun belum tentu data mereka ada. Benar. Karena tadi tuh ya, karena permasalahan-permasalahan yang tadi itu sangat sulit kan gitu ya, sangat sulit ya. Walaupun misalnya tapi saya pikir dengan ada pendamping ya, ini akan terintegritas lebih jauh lagi ya. Maka pelayanan itu mungkin akan lebih mendekati kesempurnaan, karena pendamping ini tentu dia tidak hanya menyiapkan si anak itu mempunyai identitas, tetapi secara psikologisnya itu, secara mentalnya itu dia siap. Ya, dia siap. Dalam hal ini memberikan motivasi juga. Iya. Oke.
Kan gini deh, kalau kalau saya gitu ya kan Pak, di saat saya umur 17 tahun saya punya KTP, sangat-sangat bangga kali punya KTP itu kan gitu ya. Jadi saya kebayang dulu waktu Sweet ngurus 17. ngurus KTP itu ya Bu. Iya. Pas itu Pas dapatnya itu, wih, udah besar nih udah gitu. langsung kan Bocil kebanggaan. lagi gitu ya. Nah, sekarang kita bayangkan nggak kalau disabilitas itu apa yang dirasakannya setelah dia berusia 17 tahun, ya kan? Kita bayangkan nggak? Kalau mungkin dia waktu kecil misalnya tunanetra, dia di rumah aja, atau tunadaksa, bisa di rumah aja di waktu kecil dia, bisa bilang ibunya, kamu jangan ke sana ya, kamu di sini aja, mungkin si anaknya. Tapi di saat dia punya KTP 17 tahun, nah setelah saya 17 tahun mau ngapain saya dengan KTP ini? Setuju. Ya kan? Apakah di luar situ sudah menerima saya dengan kedisabilitasan saya? Apakah misalnya kalau misalnya anak ini tadi punya KIA misalnya, apakah sekolah? Ya, teman-teman sebaya saya sudah bersedia menerima saya. Apakah sekolah saya itu sudah ramah dengan saya? Apakah jalan saya menuju sekolah itu sudah ramah dengan saya? Apakah misalnya nanti transportasinya itu sudah ramah dengan saya? Sehingga hal ini tidak menimbulkan social injustice ya, Bu, Iya. ya? Jadi yang kita tadi menerima KTP itu di usia 17 tahun merasa senang, belum tentu juga Benar. dengan yang dia. Siapa yang bertanggung jawab untuk ini kan gitu ya? Ya kita, negara kan. Balik lagi ke pemerintah. ya, Bu. Pemerintah kan mempersiapkan dia kan. Kalau dari Ibu sendiri selaku akademisi ada hal-hal yang konkret untuk Iya. disuarakan seperti apa contoh dan juga imitasi yang baik untuk penyelenggaraan selesailah masalah akan hal ini Apakah seperti di apa? situ termasuk diantaranya adanya pembinaan terhadap kaum disabilitas itu sendiri sehingga bisa mampu secara finansial, mereka juga bisa bertahan Benar. gitu. Salah satunya seperti itu. Seperti apa yang Ya, diinginkan? kalau dari saya itu saya lebih menawarkan pendampingan itu tadi, Pendampingan. menghubungkan, ya, Berarti ada connecting penghubung, ya, Bu? ya, ada menghubungkan mereka dengan apa yang dia inginkan. Berarti kan ada berbagai macam nih mau diakses sama mereka gitu Benar. ya. Nah, dengan keterbatasan dia itu, dia tidak bisa mengakses ini, sehingga perlu dia pendampingan, ya. Bukan hanya dia untuk mendapatkan KTP itu saja kan dia, tetapi dia memberikan pendampingan secara psikologis juga gitu Baik. ya. Baik, Ibu. Luar Nah, untuk hal yang sangat luar biasa seperti yang dikatakan Nur Hasanah juga untuk berkaitan langsung dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Siregar ini, kita ingin langsung menanyakan kepada Pak Kadis ini terhadap aksesibilitasnya, Pak, dari pemerintah ini seperti apa yang telah diberikan kepada kelompok minoritas ini di luar dari penjemputan bola dan juga strategi-strategi yang diberikan supaya samalah keadaan dengan warga negara Indonesia lainnya. Makasih. Barangkali saya yang bisa tanggapin kan tentu yang berkaitan dengan bidang tugas kami. Tadi apa yang sampaikan oleh Ibu itu rasanya sih akan berkaitan dengan dinas sosial, akan berkaitan dengan dinas kesehatan, sama program stunting yang sedang digalakkan oleh pemerintah sekarang. Di sana itu ketemunya. Jadi kami juga berpartisipasi dalam hal mengatasi stunting gitu ya. Berkaitan juga dengan dinas sosial karena di sana ada programnya, berkaitan juga dinas kesehatan, rumah sakit dan berbagai elemen lainnya yang kemudian bersatu padu untuk mengatasi apa yang Ibu tadi sampaikan gitu. Jadi termasuk dinas pendidikan juga. Dinas pendidikan itu akan ikut berkolaborasi dalam rangka menghadapi apa yang Ibu tadi telah sampaikan. Jadi kalau yang berkaitan dengan bidang tugas kami, yang pasti kami akan berupaya melengkapi data-data dasarnya, karena itu akan setelah itu dia akan diterima di pelayanan dasar apapun. Setuju. Di rumah sakit dia akan dilayanin karena ada Legalitas identitinya. identitinya, akan ada BPJS-nya, akan terobati dia tanpa biaya. Tentu itulah yang bisa kami lakukan dari Disduk Capil, Capil, ya. melengkapi data-data yang bersangkutan gitu. Tapi Pak, perlukah kita ataupun perubahan dan juga inovasi ke depannya di dalam perekaman ataupun pencatatan penduduk ini dibuat suatu hal pengkategorian seperti tunarunggu ataupun tunadaksa? Iya, apakah dalam kategori yang dibilang aplikasi tadi ya, Setuju. Salah Daily tadi, misalnya Benar. Bapak, perekapannya itu dilakukan secara umumkah atau ada kriteria tertentu? Iya, pengkategorian hal Khusus itu, Pak. disabilitas ada kriterianya Iya, seperti supaya apa, masyarakat gitu. juga paham Pak akan gitu, ya. penerimaan ya Bu ya. Jadi yang secara umum sebenarnya
untuk disabilitas ini khususnya itu menyangkut tentang KTP sebenarnya, KTPL. Kalau yang lain-lainnya di Salak Daily tidak bisa dilayanin penerbitan KTP karena dia kan harus datang langsung, harus direkam, perekamannya. harus diverifikasi baru bisa dilakukan. Berarti aplikasi itu juga terbatas sebenarnya, Terbatas, Pak? hanya beberapa elemen. Kalau pindah datang bisa. Bisa. Perubahan kakak bisa, akte kelahiran bisa, karena dia melalui aplikasi itu mereka penduduk di mana saja dan di berbagai tempat, bukan hanya di Deli Serdang barangkali dia bisa setelah dapat respon dari Disduk Capil, dia bisa cetak di mana saja gitu. Berkas-berkas yang penting ada dibutuhkan. barcode-nya ya Pak ya, Iya. barcode-nya. Baik Pak, terkait hal itu juga ingin kita suarakan, mungkin tadi saya banyak diskusi dengan Ibu akademisi ini, apakah kita perlu di dalam KTP itu menaruh atau menambahkan kategori ataupun pengkelompokan orang tunarunggu dengan special word di dalam KTP-nya itu Pak, supaya mendapatkan perlakuan yang baik ya Bu di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Seperti itu yang Ibu inginkan tadi ya Ibu akademisi, seperti apa itu? Kami kan pelaksana, Pak. Pelaksana Mungkin regulasinya yang Bapak tahu. Dari Dirjen Dukcapil. Jadi yang mengatur tentang itu pada Dirjen Dukcapil. Jadi apa yang kemudian digariskan oleh Dirjen Dukcapil dan aturan-aturan yang mengikatnya itu yang kami laksanakan. Itu hal baru barangkali. Mungkin kelompok hal suara yang akan Bapak suarakan baru, nanti. Ya. Dan pada posisi sekarang belum ada pembedaan-pembedaan gitu. Baik. Masih Kalau secara umum ya Pak? Masih ya? secara umum. dari akademisi kita ingin Iya. lihat pandangannya seperti apa? Seperti ini dia Pak Kadis kan, saya berbincang-bincang gitu dengan teman-teman disabilitas. Pernah saya berbincang apa sebenarnya yang kalian inginkan dari Capil gitu ya. Saya pernah berdiskusi. Dia menginginkan bahwa di KTP itu ya kan akan tertulis jenis kedisabilitasannya. Gunanya apa? Karena kan KTP ini nanti sebagai dasar dia untuk mendapatkan hak-hak lainnya kan gitu Bergerak ya. tentunya. Ya kan, ini dasarnya. Sehingga kalau misalnya di situ dia adalah yang daksa gitu ya kan. Sehingga nanti ke depannya apapun program-program pemerintah dalam pemberian jaminan sosial, dia udah tersaring dia. Yang daksa itu yang dibutuhkannya ini, yang tunarungu itu dibutuhkannya dengan ini, yang tunanetra itu dibutuhkannya yang ini. Jadi dia bisa di ini. Itu angan-angan kita kan kayak gitu ya. Pengklasifikasiannya Iya. ya Bu ya, udah tertera Iya, di situ. ada di dalamnya gitu. Mungkin Sehingga di situ juga ada status, misalnya udah menikah dengan ibu, salah satunya itu ya Bu. kan itu kan memang ada. Itu kan dia. itu kan memang ada ya Pak Kadis ya. Kalau yang menikah ada. Benar. Ada Bu, Benar, itu benar. makanya kan Menikah ada. terinspirasi gitu ya. Mungkin yang Ibu maksud gitu ya, mungkin Iya. dia statusnya disabilitas jenisnya apa. Iya. Tentu itu sebuah usul, Bu. Iya, iya, Usulannya. iya. Kelompok Itu, suara ya. nanti akan kita coba bincangkan di tingkat nasional seperti apa itu. Tapi saya orang yang ikut terakhir membicarakan masalah pelayanan itu pencatatan sipil namanya. Di pencatatan sipil di pendataan itu belum ada pula pembedaan-pembedaan terhadap mereka-mereka yang seperti itu. Karena kan secara nyata kalau kita lihat orangnya kan udah tahu kita ini Deskripsi. perlu diutamakan, perlu diurus dengan baik gitu. Kebutuhan khusus gitu ya. Iya. Benar, tapi perlakuannya ini Pak yang harus kita inginkan. Makanya kan di setiap pelayanan Dukcapil biasanya spesial ada tempat bagi orang Berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus. ABK namanya Baik. kan. Kita ada tempat pelayanan yang khusus gitu. Tapi bisa aja seperti ini kan Pak. Dia tunarungu ya kan. Saya pernah melihat ini. Dia naik bis ya. Dia tunarungu. Dia kan nggak dengar apapun kan. Iya. Kalau seandainya dia ada KTP kan dia kasih tahu itu sama ini supirnya bahwa dia tunarungu kan gitu. Kan gitu ya. Jadi kan nanti kan supirnya kan tahu gitu ya, bahwa ini ada nih yang disabilitas yang naik di bus saya ini misalnya kan kayak gitu. Kan tak mungkin juga saya tunarungu ya naik, nggak mungkin juga kan di Enggak, tapi makanya tadi pelayanan umum. itu di ininya itu tadi di Baik. KTP-nya memungkinkan nggak seperti itu kan gitu yang Oke, kita bincangkan deskripsi gitu, yang dari bisa. Ibu akademisi ini adalah membantu teman-teman kita yang berkebutuhan khusus untuk pelayan-pelayan. mempermudah ya Nur Hasana. Itu sebenarnya Pak yang ingin menjadi topik suara kita sebagai Bapak nanti tangan kanan dari Kadis Dukcapil sedang untuk menyuarakan Iya. kepada pihak yang paling tinggi ya Ibu ya. Iya. Itu yang diinginkan. Karena Baik. tentunya kan kita ingin menyetarakan ya Pak. Iya. Jadi orang yang normal dengan orang yang berkebutuhan khusus juga mendapatkan hak yang sama. Baik, Ya, bincang-bincang statusnya tadi ini apa ya Bu? kembali lagi. Baik, baiklah pemirsa, kami
Kami masih akan perbincangkan lagi terkait pemenuhan hak Anminduk ini, tentu saja masih dengan cowok saya yang sangat-sangat cantik dan juga riang terhadap statusnya apakah dia menikah atau tidak. Dan juga perlu kita pertanyakan nanti terhadap akademisi kita dan juga Bapak Kadis Dukcapil Deli Serdang ini seperti apa nantinya lagi. Langsung aja ya kita dengarkan Boleh, sebuah silakan. lagu dengan judul Cobalah Mengerti. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam acara yang paling Anda tunggu dalam acaranya, yakni Markombur, dengan tema menarik kami hari ini, pemenuhan hak Adminduk. Nah, pemirsa, kehadiran dari masyarakat dan juga kita ikut sertakan terhadap kehadiran pemerintah dalam hal ini adalah Dukcapil Deli Serdang untuk bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik dan juga meningkatkan antusiasme masyarakat agar terakui di negaranya ini. Banyak hal-hal yang harus diketahui dan juga diperhatikan dari masyarakatnya ini. Seperti apa nanti terkait peningkatan antusiasme masyarakat ini, terobosan-terobosan apa dan strategi apa yang diberikan dari Kadis Dukcapil ini, dan juga mengingat bahwa tahun ini adalah tahun politik, juga harus statusnya politik. Dan kita juga harus mengingat ya, sebenarnya Setuju. Dis Dukcapil juga menggaungkan ya atau juga mensosialisasikan banyak program yang dapat diakses oleh pemirsa di rumah. Benar. Walaupun dalam keadaan yang mungkin dikatakan jauh lokasinya ya dari kantor, itu sudah banyak akses yang dapat diberikan ya Pak. Salah satunya adalah aplikasi Salak Daily. Jadi ini sangat menambah wawasan dari pemirsa di rumah ya. Jadi bisa diakses langsung. Mungkin kalau untuk perekaman KTP itu harus dilakukan langsung ke kantornya ya Pak ya. Di Seperti kantor camat. Kalau Kantor kita camat, pada oke. 19 titik. Oh, itu sudah ada ya. Jadi Ya. ini membuktikan bahwasanya hal-hal yang sedetail mungkin sudah diperhatikan sebenarnya oleh Setuju. pemerintah untuk memenuhi hak dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, Bang Azril. Silahkan Pak Sihalho, terkait dengan strategi apa yang dari Kadis Dukcapil Deli Serdang berikan kepada masyarakat untuk menarik antusiasme masyarakat, kita sampingkan terhadap pemilunya ini, untuk menyadari bahwa pentingnya terhadap identitas sebagai pengakuan berdiri di negaranya. Ya, kami berharap kepada seluruh warga masyarakat agar mengurus segala keperluan adminduknya secara langsung. Gitu. Mohon barangkali kami sering menemukan pengurusan-pengurusan adminduk itu melalui orang yang bukan Calo orangnya. dalam arti, Pak? Dalam arti kalau Calo. ada pun urusan-urusan adminduk, maunya adalah yang ada di dalam KK itu sendiri Oke. gitu ya. Jadi biar mudah kita melayaninya, tentu lebih tahulah orang yang bersangkutan data-datanya dibandingkan dengan orang lain yang dimintai bantuan gitu. Sering memang yang kadang-kadang dalam tanda kutip calo itu mempermainkan masalah pengurusan-pengurusan adminduk ini gitu. Pengurusannya gratis ya Pak kalau Iya. datang langsung ya? Semuanya dokumen kependudukan yang kita keluarkan itu gratis, Gratis, tidak ada bayar-bayar gitu. Oke, ini ditekankan juga nih kepada masyarakat Jadi, ya, untuk menghindari hal-hal makanya seperti kita itu. berharap langsung saja diurus gitu. Kadang-kadang memang ada kesulitan-kesulitan karena jumlah orang yang diurus itu cukup banyak gitu. Dalam Iya. satu hari Kadis Dukcapil. Kalau tadi saya sebelum acara ini sudah paling tidak men-TTE namanya, mendatangkan elektronik, itu sekitar 1.500 berkas, 1.600-an berkas sudah. Per hari bisa harinya, Pak? diterima. Per setengah hari tadi. Per setengah hari, Wow. luar biasa ya. Jadi Berarti Bapak untuk- harus ekstra nih ya. Iya, jadi biasanya bisa sampai 3.000 bahkan 4.000 berkas Ini karena per puasa, hari. karena Ini karena puasa. puasa Nanti ya. bisa lagi Bisa 10.000. setengahnya ini. Jadi makanya sampai jam 12 2024 ya. malam kadang masih saya lihat di notebook saya. Waduh. Ada Berkas nggak yang masuk masih terus berkas gitu ya? yang masuk gitu ya? Luar Itu biasa. bisa dari teman-teman di kantor, bisa juga dari pelayanan paten di kecamatan gitu. Pokoknya yang intinya Bapak mengajukan. selalu mengkoordinir itu ya Pak Iya. ya. Jadi bisa, memang itulah kewalahannya karena terbatasnya jumlah personel kita, kemudian jumlah yang mengurus juga cukup banyak dari berbagai tempat, berbagai wilayah. Bahkan itu banyak juga yang dari luar daerah Sumatera Utara. Jadi penduduk Deli Serdang yang kemudian berurusan mau pindahkah, mau merubah data kan, padahal dia tinggal di daerah
lain gitu. Baik, selain itu Pak, apakah ada juga posko ataupun tempat-tempat yang langsung ditinjau dari Dinas Dukcapil untuk mempercepat pelayanan seperti perekaman elektronik KTP kepada anak sekolah? Juga membantu. Itu kita bahkan datangi sekolah. Jadi di setiap sekolah kita datangi untuk melakukan perekaman bagi mereka yang mendekati usianya 17 tahun gitu. Jadi kalau yang sekarang itu anak-anak kelas 3, bahkan ada juga anak kelas 11 atau 12 SMA, SMK, Madrasah Aliyah itu langsung kita datang ke sekolah. Oke. Bagi mereka yang di lapas juga sekarang itu sedang kita programkan juga, sedang berjalan juga. Berarti ada Seluruh 3 ya Pak? Biasa lapas yang berkaitan dengan Deli Serdang itu Selalu dibuat kita layanin untuk pengupdatean identitasnya. Ada 3 program berarti ya Pak? Iya. Langsung datang ke Kadis, Dukcapil, baru sekolah. ke sekolah dan juga ke lapas. Iya, bukan hanya itu saja. masih banyak lagi. Di Paten lagi ada. Oke. Di medsos pun kita Di layanin. kecamatan gitu. juga ada ya. Jadi kecamatan juga ada, ke sekolah ada, bahkan yang turun langsung ke rumah penduduk, turun langsung ke desa juga ada. Baik. Ya, itu kita lakukan dalam rangka mengejar barangkali supaya gimana caranya supaya seluruh rakyat Baik. Deli Serdang itu terpenuhi admin duknya. Bang Zril, Jadi, ini kalau bisa oleh Dirjen Dukcapil yang sebelumnya, ini kebetulan yang baru kita ucapkan selamat kepada Pak Teguh yang baru menjabat lebih kurang 2 minggu ya menjadi Dirjen Dukcapil. Jadi kalau Pak Judan dulu Pak Dirjennya beliau memprogramkan gerakan membahagiakan Baik. masyarakat. luar biasa ya. Turun ke desa tadi ya, Iya. kalau turun dari Mata mata, ke ke hati. Bang, ini bisa dibilang ya kalau orang yang jualan yang paling laris nih di Benar Dinas sekali. Dukcapil Iya. ya. Banyak program-programnya, Programnya banyak strategi-strateginya. kayak ngantri terus banyak orang yang Ngantri datang. terus, ya. Luar biasa ya Pak ya. Semoga sehat selalu nih Pak. Amin. Dari Ibu Ya. Hairani Siregar Esos MSP selaku akademisi ini melihatnya agar berkaitan langsung terhadap masyarakat tanpa ada perbedaan. Seperti apa? Suarakan lalu. Oke, baik, terima kasih. Dalam hal ini mungkin pemerintah ya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat harus juga memikirkan ada kelompok-kelompok di masyarakat itu yang tidak dapat berpartisipasi penuh untuk pemenuhan hak-haknya. Baik. Ada kelompok itu. Singkat dan padat, Ibu. Ya. Oleh karena itu mereka harus diperhatikan. Setuju. Karena mereka itu karena keterbatasannya dia memerlukan bantuan dari kita. Yang bantu siapa? Yang pemerintah. Baik. Itu harapan saya Baik. ke Dukcapil gitu. Karena memang mereka itu ada, hadir di tengah-tengah kita Tanpa adanya perbedaan ya, Bu? tanpa ada Baik. perbedaan. Baik, nah pemirsa sangat-sangat antusias sekali dan menarik sekali perbincangan kami dengan pemenuhan hak Adminduk langsung hadir Kadis Dukcapil Deli Serdang dan juga selaku akademisi untuk memberikan sumbangsi perspektif luas mereka terhadap apa-apa saja yang harus dilakukan pemerintah kepada masyarakatnya tanpa ada perbedaan baik yang disabilitas ataupun dia yang normal seperti kita ini untuk mendapatkan pengakuan dalam hal ini adalah identitas pemirsa. Iya, tentunya kita sangat terinspirasi sekali dan menambah wawasan sekali ya. Dan kami ucapkan juga terima kasih ya kepada Ibu ya, Bu Hairani dan juga Bapak Misran ya, yang telah memberikan kita pengetahuan ya. Jadi kita tahu nih sebenarnya aksesnya itu udah dikasih sama pemerintah. Tinggal kita nih bagaimana cara memanfaatkannya ya. Jadi bagi keluarga nih juga kita infokan ya bagi yang belum melakukan pendataan, segeralah untuk melakukan Baik, pendataan. sebelum kita akhiri dari Pak Kadis, ajakannya singkat dan padat untuk bisa dilakukan perekaman KTP ini baik di mana bagi warga tanpa adanya perbedaan tadi. Seperti apa? Singkat dan padat, Pak. Saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar mengurus adminduknya demi kebahagiaan Anda, demi kebaikan Anda, demi kesehatan Anda. Gitu. Luar Baik, biasa nah. sekali ya. Dan pemirsa tanpa terasa sudah 1 jam kami menemani Anda dengan tema menarik, pemenuhan hak Adminduk. Semoga apa yang telah kami sumbangsikan dalam informasi ini menjadi pelajaran bagi kita dan penambah wawasan luas kita. Akhir kata saya Muhammad Azril Nasution dan rekan cantik saya, the one and only beautiful sister Asana. Ya, pamit undur diri pemirsa, sampai bertemu di acara Markombur selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.